Di sebuah negeri kaya dan penuh berkah, hiduplah seorang raja pemilik segalanya. Kekuasaan, kemewahan, dan pengikut setia. Namun, satu hal yang tak ia miliki, seorang putra. Bertahun-tahun ia memohon kepada Tuhan, dan akhirnya doa itu dijawab. Lahir seorang anak lelaki yang tampan dan bercahaya wajahnya, seperti bulan purnama di malam tanpa awan. Anak itu diberi nama Kais. Sejak kecil, Kais tumbuh berbeda dari anak-anak lainnya. Ia halus budi, tajam akal, dan memiliki kecintaan pada kata-kata yang tak biasa untuk anak-anak seusianya. Ayahnya mengirimnya ke madrasah agar ilmu dan adab menjadi pakaian awal hidupnya. Hari itu, angin padang berembus tenang. Di sebuah madrasah kecil berdinding tanah dan beratap kayu kurma, murid-murid duduk bersila, bersiap mengulang pelajaran harian. Kais datang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di barisan depan, membawa papan tulis dan pena dari bambu. Lalu datanglah seorang gadis. Langkahnya ringan, jilbabnya melambai ditiup angin gurun. Wajahnya bagaikan fajar yang menyapu gelap di malam hari. Begitu ia masuk, seluruh madrasah seolah sunyi. Ia adalah Laila bin Mahdi bin Sa'id, gadis dari keturunan bangsawan Arab yang ayahnya saudagar kaya. Dihormati dan disegani di seluruh kabilah. Rumah mereka megah, dijaga para pelayan dan penuh perhiasan dari Sam hingga Baghdad. Tapi Laila tidak seperti anak-anak perempuan dari rumah semegah itu. Ia lembut, tenang, dan diam-diam menyukai huruf-huruf seperti Kais. Ia datang ke madrasah bukan untuk mencari nama, tapi karena jiwanya haus akan ilmu, dan mungkin sesuatu yang lebih dari itu. Semua mata, bahkan guru mereka, sejenak terpaku. Apakah ini mimpi? Atau inikah kenyataan yang lebih indah dari syair-syair yang biasa kubaca? Aku tak tahu siapa dia. Tapi saat ia duduk, dunia di sekelilingku memudar. Aku kehilangan huruf. Suara guruku hanya jadi desau angin. Aku bahkan lupa sedang belajar apa. Dan dari dasar dadaku, kata-kata pertama lahir. Bukan untuk dibaca keras, tapi untuk disimpan dalam hati. Sejak hari itu, Kais dan Laila duduk dalam baris yang sama. Tak banyak kata di antara mereka, tapi setiap lirikan, setiap senyuman,
menjadi kitab cinta yang tak tertulis. Laila pun tak bisa menyembunyikan perasaannya. Setiap pagi, ia menunggu momen itu. Saat mata Kais menemuinya lebih dulu dari matahari. Dia tidak seperti lelaki lain. Dalam diamnya, aku mendengar puisi. Dalam matanya, aku membaca sesuatu yang tadi diajarkan guru kami. Dan Kais pun bicara dalam hatinya. Engkau telah menguasai hatiku seluruhnya, hingga tak ada ruang di dalamnya bagi siapapun selain dirimu. Aku mencintaimu dengan dua cinta. Cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta karena diriku, itulah cinta yang setia. Dan cinta karena dirimu, itulah cintaku yang tak memandang apa-apa selain engkau. Hari-hari di madrasah berubah. Mereka tetap membaca, menulis, menghafal. Tapi bagi Kais dan Laila, setiap huruf berubah menjadi pujian. Setiap angka menjadi alasan untuk saling menatap. Para murid mulai menyadari. Bisik kecil muncul. Tapi bagi mereka berdua, dunia lain sedang dibangun diam-diam di antara pasir dan papan tulis. Namun di balik sorot mata yang memperhatikan mereka, mulai tumbuh rasa tak nyaman. Gurunya mulai risau. Ia menyadari bahwa Kais seringkali tak fokus. Matanya lebih sering menatap ke samping daripada ke papan. Ketika ia ditegur, Kais hanya menunduk atau kadang tersenyum tanpa arti. Murid-murid pun mulai berbisik di luar madrasah. Kais memandang Laila terus. Laila tersenyum kepadanya. Aku melihatnya. Mereka jatuh cinta. Tapi ini madrasah, bukan tempat asmara. Suatu hari, bisik-bisik itu sampai ke telinga seorang pedagang besar di kota. Ayah Laila. Malam itu, di rumah besar bertembok batu dan permadani Persia, Laila duduk di sudut kamar. Ayahnya memanggilnya dengan suara berat. Kau tak perlu lagi ke madrasah. Kenapa, Ayah? Karena aku tak ingin mendengar nama Kais disebut di rumah ini. Laila hanya diam, tapi matanya tak bisa menyembunyikan luka. Aku hanya duduk. Aku tak pernah melanggar. Tapi kenapa dunia menganggap cinta itu aib? Jika cinta itu dosa, maka biarlah aku menjadi pendosa seumur hidupku. Karena hanya dengan menatapnya, aku menemukan siapa diriku. Keesokan harinya, Kais datang ke madrasah, tapi tempat di sebelahnya kosong. Hari berikutnya masih kosong. 3 hari, 4 hari, tak ada Laila. Kais tak lagi menulis pelajaran.
Ia hanya duduk, menatap ke depan, dan sesekali menengadah ke langit, seolah bertanya sesuatu yang tak bisa dijawab manusia. Kemana kau, Laila? Mengapa satu kursi kosong bisa membuat seluruh madrasah terasa runtuh? Tak seorang pun melihatku tanpa melihatmu bersamaku, dan tak satu pun bayangan tergambar kecuali bersamamu. Dan begitulah benih cinta yang tumbuh dalam diam, kini menghadapi badai pertamanya. Tak ada kabar, tak ada pesan, hanya hati yang masih terikat, dan rindu yang terus bernyanyi di dalam dada. Sementara itu, dunia mulai bersuara, dan cinta yang semula suci mulai dianggap gila. Ketika cinta tak diizinkan tumbuh di bumi, ia mencari tempat lain, di langit, di batu, di dada yang tak bisa berhenti menyebut namanya.